بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم السلامة والعافية في دنيانا وآخرتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari hadis yang kedua dan kita telah memasuki lebih dari sepertiga hadis yang alhamdulillah kita telah jelaskan apa itu Islam. Islam adalah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya dan tidak ada nabi lagi setelahnya. Bahwa Islam adalah engkau melakukan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji jikalau mampu. Dan kita sudah jelaskan jenis-jenis zakat, haji yang diwajibkan padanya dan selainnya. Adapun solat, kenapa saya tidak perincikan solat? Karena kita telah mempelajarinya waktu pertemuan satu pekan, bahwa solat ada yang sunnah, ada yang wajib, bahwa solat ada rukun-rukun, ada kewajiban dan ada sunnah-sunnah solat. Makanya kita tidak rincikan di sini, karena sudah kita rincikan di pertemuan selain daripada pertemuan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kita telah mengambil faedah dari hal tersebut, bahwasanya di antara adab seorang penuntut ilmu ketika bermajelis ilmu memakai pakaian yang indah, menyemer rambutnya, memakai kayak kalau kita sekarang besbi, sampo, jangan datang ke majelis rambutnya kiri kanan, dan banyak hal-hal yang diajarkan oleh hadis ini. Sekarang kita memasuki hadis setelahnya. Kata Jibril alaihi salam, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini ada 3 ditulis, Beriman kepada Allah ada 3. 1, beriman kepada Allah ada 3.2. 1, at-tasdiqu bil qalb, membenarkan di dalam hati. Jadi seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah kalau dia tidak dibenarkan oleh hatinya. Jadi dia yakini di dalam hatinya bahwa betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya itu. At-tasdiqu bil qalb, dibenarkan oleh hatinya, jujur hatinya. Wal qaulu bil lisan, dan mengucapkan pada lisannya. 2, diucapkan pada lisannya. Diucapkan pada lisannya. Yang ketiga, wa amalul bil jawarih, dan diamalkan oleh anggota badannya. Diamalkan oleh anggota badannya. Jadi keimanan, seseorang membenarkan di dalam hatinya, jujur hatinya. Yang kedua, diucapkan oleh lisannya dengan syahadat. Yang ketiga, dibenarkan oleh anggota badannya. Jadi dia ruku hanya kepada Allah, dia sujud hanya kepada Allah,
Jadi dia benarkan dulu di dalam hatinya. Ya, kenapa begini? Karena kalau tidak dibenarkan oleh hatinya, maka dia termasuk orang munafik. Orang-orang munafik, ya, itu mereka cuma bersyahadat pada lisannya, tapi hatinya benci dengan Islam. Itulah orang-orang munafik. Ya, kalau orang-orang kafir yang membenarkan, coba lihat Fir'aun. Fir'aun hatinya jujur, beriman kepada Allah. Dia yakini bahwa tiada Tuhan pemilik langit dan bumi yang berhak diibadahi kecuali Tuhannya Musa. Maka dari itu ketika ditenggelam, qal amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi karena amalan anggota badannya tidak membenarkan itu, lisannya tidak bersyahadat, maka dia tidak dikatakan beriman. Jadi 3 dari hal ini harus bersatu, yaitu jujur hatinya bahwa ia mengakui tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali dirinya dan tidak kepada selainnya, diucapkan oleh lisannya dengan syahadat, dan dibenarkan pula anggota badannya dengan melakukan ketaatan ruku dan sujud, salat 5 waktu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ya. Jadi ada 3. Kemudian definisi tambahan yang ditambahkan oleh para ulama, yazidu bit ta'at, dia bertambah. Keimanan ditulis halaman baru. Keimanan bertambah dan berkurang. Jadi keimanan itu naik turun. Ya, kita rasakan itu. Terkadang semangat kita menghafal hadis, menghafal Al-Quran, cepat kita datang ke solat. Terkadang juga tidak, malas kita. Azan nih masih tidur-tidur kita. Bahkan sebagian lanjut tidurnya. Itu menunjukkan lemahnya iman. Jadi keimanan bertambah dan berkurang. Itu ditulis barunya Faiz. Keimanan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan. Jadi kalau semakin taat bertambah dengan ketaatan, dan berkurang disebabkan dosa dan maksiat. Disebabkan dosa dan maksiat. Jadi itu keimanan. Jadi keimanan bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah, dan berkurang dengan sebab dosa dan maksiat. Jadi itu ya, akidah Ahlussunnah begitu. Ada juga orang berpendapat imam itu yang jelas dibenarkan dalam hati sudah. Mau apa dikerja, mau berzina, mau mencuri, mau apa, tidak apa-apa. Itu tidak mempengaruhi iman. Karena iman itu hanya di dalam hati. Ini tidak benar. Ya. Mau berbicara tentang Muhammad, dia cela-cela Nabi, tidak apa-apa imannya itu. Tetap dia dikatakan beriman selama dia bersyahadat. Ini tidak benar. Ya. Siapa yang mencela Nabi dalam ucapannya, itu keluar dari keimanan. Ya, karena dia mencela apa yang hal disepakati tentang tidak boleh mencela. Ya, mencela Nabi itu termasuk kekufuran. Membenarkan ada Nabi setelahnya termasuk kekufuran. Mengakui ada Tuhan selain Allah, ya, yang menggerakkan bumi dan langit, itu kekufuran. Misalnya kayak sekarang ini banyak film-film Krishna, ya, ada Tuhan khusus langit, ada Tuhan khusus hujan, ada Tuhan nah ganti lagi badannya. Kalau mau menumbuhkan pepohonan, kalau mau supaya lewat ternak, ada Tuhan lagi. Tidak benar. Kalau orang Majusi cuma 2, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Ya, kalau orang-orang Cina banyak, ada Dewa Kuan Yin, Dewa ini, Dewa ini, Dewa ini. Ini tidak benar juga. Ya, jadi ini bukan hal yang
rasional, masuk akal, tidak mungkin. Seandainya ada dua Tuhan, la fasadatil ardh, dia akan rusak itu bumi. Karena Tuhan satu mau begini, Tuhan yang satu juga mau begini. Akhirnya berantem. Satu mau ke barat, satu ke timur. Ya, ini. Inti pelajaran kita, keimanan adalah dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh anggota badan. Keimanan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah, dan berkurang dengan disebabkan dosa dan maksiat. Nah, apa yang harus diimani pada lisan kita ini? Engkau beriman kepada Allah. Ya, benar, ada Tuhan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Meyakini bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah satu-satunya. Tidak ada yang mencampurinya. Tidak turun kebaikan, tidak terhalangi keburukan kecuali atas izinnya. Ya. Illa bima syaa Allah. Tidak mungkin terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Ya, Allah itu meliputi kursinya saja, meliputi langit dan bumi. Ini ya. Kita tidak terlalu dalam. Yang jelas kalian paham apa yang dimaksudkan, selesai ya. Kalau mau kita jelaskan panjang-panjang, satu penjelasan saja 1 jam bisa. Tentang Allah saja kalau kita mau perdetail ini ya, saya perdetailkan ini tentang Allah ada hampir 2 tahun. Bayangkan, hampir 2 tahun saya jelaskan tentang Allah. Itu kajiannya kurang lebih ada 15 menit. Dan itu hari-hari, 6 hari dalam 1 pekan. Karena Allah ini banyak yang mau dijelaskan padanya. Yang pertama tentang uluhiyahnya, bahwasanya memang yang berhak disembah hanya dirinya, tidak kepada selainnya. Yang kedua adalah rububiyahnya, bahwa dia pencipta langit, pencipta bumi, pencipta segala sesuatu. Yang ketiga adalah asma wa sifatnya. Nama-nama Allah banyak, lebih dari 100 nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah. Siapa itu Rahman? Apa itu Rahim? Apa itu Malik? Apa itu Kudus, Salam, Mu'min, Al-Muhaimin, terus. Kalau kita mau detailkan, ya, itu kita sudah detailkan. Buka YouTube-nya Safari Dakwah. Kita sudah jelaskan itu fikih Asmaul Husna. Bagaimana memahami Asmaul Husna? Apa makna Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Jabbar, Mutakabbir, terus. Ya, itu kita sudah jelaskan. Kemudian di sini perhatikan, wa malaikatihi, jamak di sini. Dan malaikat-malaikatnya kita harus yakini. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat bisa berwujud manusia sebagaimana hadis Jibril ini. Malaikat itu memiliki sayap sebagaimana hadis yang lain yang kita telah kisahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para malaikat. Tapi malaikat itu memiliki tugas satu-satu saja. Misalnya malaikat di sebelah kanan kita mencatat kebaikan, itu ada malaikat. Yashhaduhul muqarrabun, kata Allah. Disaksikan oleh malaikat yang kami dekatkan. Ada malaikat khusus pencatat keburukan. Ladaihi raqibun atid. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Qaf, ya, bahwasanya setiap manusia kami memberikan kepadanya raqibun, yang mendekati mereka, atid, yang menghitung, yang membilang dari apa yang mereka kerjakan. Di ayat lain di juz 30, kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Mereka itu kitabnya tertulis. Marqum itu dari kata nomor, raqam. Marqum maf'ul, artinya tertulis 1. Kebaikannya Faiz 1, 2, 3, 4, 5. Dosanya Faiz, dosa 1, dosa 2, dosa 3, dosa 4. Tidak ada yang Makanya nanti kita akan tajib di hari kiamat. Ma li hadzal kitab
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa ini kitab ini ya Allah? Ini kitab tidak ada yang tersembunyi, semuanya ahsa. Ahsa itu terbilang, terhitung, terukur. Saghiratan, ini kecil sekalipun, sampai mata yang berkhianat ada yang tidak ada tahu bilang lihat ini perempuan, kecuali kita dengan Allah. Begini ki, intip ki, Allah tahu itu. Mata-mata pengkhianat, tidak ada yang tahu kibatakan hati kita. Bahwasanya ini kita, cantik nanjo, pakai baju sana itu kalau begini, anuna itu, tidak ada yang tahu dalam hati kita. Malaikat pun tidak tahu, tapi Allah, wahud bila ma fis sudur. Allah akan menampakkan apa yang ada di dalam hati. Itu kata Allah. Jadi ini ya, kita harus yakin ada para malaikat. Ada malaikat khusus yang menumbuhkan pepohonan, khusus menurunkan hujan, khusus yang menumbuhkan padi-padi, khusus masing-masing ada malaikatnya. Ya, ini. Kemudian wa kutubihi, di sini kutub jamak, kitab mufrad, wa kutub jamak, wa kutubi kitab-kitab Allah seperti Taurat. Kita yakini ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada suhuf Ibrahim wa Musa, ada. Tapi kitab Taurat dan Injil ini kita yakini bahwasanya dia tidak original lagi, tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan dari langit. Banyak perubahan tentang ketuhanan Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa itu hanyalah abduhu wa rasuluh, hanya seorang hamba dan rasulnya, bukan Tuhan maupun anak Tuhan. Ya, tentang begitu juga dalam Taurat tentang Uzair. Uzair itu hanyalah hamba Allah yang soleh, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Ini ya. Wa rusulih, dan rasul-rasulnya. Perbedaan rasul dengan nabi, ini ditulis. Ya, ditulis. Ya, beriman kepada Allah ada 3. Beriman kepada Allah ada 3. 1, beriman terhadap uluhiyahnya. Beriman terhadap uluhiyahnya. Uluhiyah itu adalah hanya menyembah kepadanya, tidak kepada selainnya. Hanya menyembah kepadanya, tidak kepada selainnya. Ini namanya beriman kepada uluhiyah Allah. Ya, garis kedua, garis yang penting, beriman kepada rububiyahnya. Beriman kepada rububiyahnya. Kata rubu ini artinya Rob. Rububiyahnya, rububiyah dari kata Rob. Rububiyah ini dari kata Rob, artinya dia pencipta. Pencipta, pemilik, pengatur. Itu ya. Jadi rububiyah adalah pencipta, pemilik, pengatur, satu-satunya. Jadi satu-satunya saja. Satu-satunya pemilik, satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur. Ya. Yang ketiga garis penting rububiyahnya. Jadi 1 beriman kepada uluhiyahnya, yaitu hanya kepadanya kita menyembah dan tidak kepada selainnya. Yang kedua beriman kepada rububiyahnya, yaitu meyakini bahwasanya satu-satunya dialah Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, tidak ada selain dirinya. Yang ketiga beriman terhadap asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi. Ya, beriman kepada
nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ini harus ini. Misalnya Allah memiliki sifat Rahman, sifat merahmati. Allah memiliki sifat merajai. Allah memiliki sifat penyayang, sifat pemberi, ya, dan selainnya. Banyak dari Asmaul Husna, yaitu. Nah, ini masalah antu'mina billah. Kita beriman kepada Allah ada 3. Beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Adapun terhadap malaikat itu tadi, bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat memiliki tugas masing-masing, ya. Kemudian malaikat, ya, ada hal fantastik kalau kita mau berbicara malaikat. Itu malaikat di atasnya Ka'bah ada namanya Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat. Ya. Mereka itu para malaikat di setiap sore masuk di dalam itu, bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Azza wa Jal. Setiap sorenya masuk 70.000 malaikat. Jadi kalau masuk di masjid untuk beribadah kepada Allah itu 70.000 malaikat, tidak ada lagi malaikat yang keluar darinya. Setiap hari. Jadi masuk 70.000, besok masuk lagi 70.000. Tidak pernah full itu masjid. Dan malaikat ini tidak pernah habis. Begitu terus. Karena malaikat ini ada yang mengatakan, ya, awal memang penciptanya dia adalah dari cahaya. Tapi malaikat ini, kalau malaikat Jibril alaihi salam itu mandi di telaga Allah Azza wa Jal, kemudian menghempaskan sayapnya, maka setiap tetesan dari sayapnya itulah yang menjadi malaikat. Itu malaikat Jibril. Ya, 600 sayapnya. Kalau merpati sudah dimandi, dia kasih begini kan, ada terpeci air. Nah, itu Jibril juga begitu. Kalau dia mandi di sungai, kemudian keluar dan dia percikkan, sayapnya memiliki 600 sayap. Setiap hempasan yang keluar dari tubuhnya, air-air yang menetes terpercik, itu yang menjadi para malaikat. Saking banyaknya itu. Ada yang bisa hitung. Ketika ada misalnya merpati nak kasih begini, anunya berapa banyak percik, berapa banyak tetesan air. Tidak ada. Apalagi ini malaikat Jibril, satu sayapnya itu menutupi antara timur dan barat. Ya, ini. Karena waktu yang membatasi kita, ini yang bisa kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.